Om Swastiastu. Awal dinasti Karangasem berkuasa di Buleleng. Berkuasanya dinasti Karangasem di Buleleng terjadi setelah wafatnya I Gusti Ngurah Panji Bali, Raja Buleleng ketiga. Sepeninggal I Gusti Ngurah Panji Bali itulah kemudian kekuasaan kerajaan Buleleng diperintah secara kolektif oleh dua saudara lain ibu, yaitu I Gusti Ngurah Panji memerintah dari Puri Sukosade, sedangkan adiknya I Gusti Ngurah Jelantik memerintah dari Puri Singaraja. Dalam perkembangannya, kedua kakak beradik penguasa kerajaan Buleleng itu sering berselisih. Perselisihan itu memuncak ketika I Gusti Ngurah Jelantik, penguasa Puri Singaraja, meminta bantuan kepada Raja Karangasem, I Gusti Anglurah Gede Karangasem, Dewata di Tohpati. Setelah melalui perjanjian, Raja Karangasem pun kemudian menyetujui memberikan bantuan kepada I Gusti Ngurah Jelantik. Didatangkanlah kemudian pasukan dari Karangasem di bawah pimpinan I Gusti Nengah Sibetan Wiweke ke Puri Singaraja. Berita kedatangan pasukan dari Karangasem itu kemudian didengar oleh penguasa Puri Sukosade I Gusti Ngurah Panji. I Gusti Ngurah Panji kemudian memerintahkan menyerang Singaraja. Pasukan dari Sukosade kemudian mulai menyerang. Pertempuran pun selanjutnya terjadi di daerah Tegal, Peberatan. Pasukan dari Puri Singaraja dipimpin langsung oleh I Gusti Ngurah Jelantik, yang dibantu oleh pasukan dari Karangasem yang dipimpin oleh I Gusti Nengah Sibetan Wiweke. Pasukan gabungan Puri Singaraja dan Karangasem itu pun kemudian berhasil mendesak pasukan dari Puri Sukosade. Keris pusaka yang bernama Kisemang yang dibawa I Gusti Ngurah Panji berhasil direbut dan I Gusti Ngurah Panji berhasil ditikam hingga tewas. Perang saudara itu akhirnya dimenangkan oleh Puri Singaraja. I Gusti Ngurah Jelantik selanjutnya dinobatkan menjadi Raja Buleleng. Akan tetapi sesuai dengan perjanjian sebelum terjadinya perang antara I Gusti Ngurah Jelantik, penguasa Puri Singaraja, dengan Raja Karangasem, I Gusti Anglurah Gede Karangasem, Dewata di Tohpati, Raja Karangasem, I Gusti Anglurah Gede Karangasem pun kemudian mengangkat putranya yang bernama I Gusti Nyoman Karangasem sebagai Raja Muda Kerajaan Buleleng yang berstatus sebagai adipati di bawah Kerajaan Karangasem. Selanjutnya pada tahun 1800, I Gusti Ngurah Jelantik dan I Gusti Nyoman Karangasem sebagai adipati Karangasem memerintah bersama-sama dari Puri atau Istana Singaraja. Akan tetapi beberapa bulan kemudian I Gusti Ngurah Jelantik wafat. Kemudian I Gusti Nyoman Karangasem dinobatkan menjadi raja di Buleleng berikutnya. I Gusti Nyoman Karangasem kemudian menunjuk salah satu putra, almarhum I Gusti Ngurah Jelantik, yang bernama I Gusti Bagus Jelantik Banjar menjadi patih. I Gusti Bagus Jelantik Banjar berkedudukan di Bangkang di sebelah barat Sukosade. Setelah memerintah selama 9 tahun di Buleleng, pada tahun 1809, Raja pertama Buleleng, I Gusti Nyoman Karangasem, wafat.
I Gusti Nyoman Karangasem kemudian diganti oleh kakaknya, I Gusti Gede Karang, menjadi raja kedua Kerajaan Buleleng. Dinasti Karangasem kemudian dapat berkuasa di Buleleng hingga tahun 1849. Itulah cerita mengenai awal dinasti Karangasem berkuasa di Buleleng. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Kupu-Kupu Kuning yang Terbang di Selat Lombok yang ditulis oleh Ana Agung Ketut Agung. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.